Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muda, keluarga muda. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hasto di Diagnosa, dialog ringan obrolan santai yang sedang keliling di Yogyakarta. Dan sekarang ini ada adik-adik kita genre ini, Dwita, ya. Kemudian juga ada Mas Fadil, ya. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang Berencana. Wow, luar biasa. Semangatnya luar biasa nih orang-orang Jogja. Ya, kita akan lanjutkan ya diagnosis, akan ngomong-ngomong dengan anak-anak remaja kita di sana ya. Ayo kita ke sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Ini masyarakat genre dari Yogyakarta. Tepuk tangan dulu. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Wow, luar biasa. Ya, sahabat muda dan keluarga muda, hari ini Diagnosa, dialog ringan, obrolan santai, ada keliling di kota Yogyakarta. Dan di sini ada genre-genre yang luar biasa, ada juga genre yang unik ini, pakai belangkon. Ini namanya Joni. Iya. Ya, kalau nggak salah namanya Joni ya? Iya. Sejak lahir namanya Joni? Betul dong. Oh ya. Ini genre kita dari Yogyakarta. Wah, kita akan ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol ini karena kita obrolan santai, diagnosa pagi hari ini di Yogyakarta. Silakan Joni, silakan ya. Sebelumnya terima kasih nih Dok sudah mampir ke Yogyakarta sebagai salah satu tempat singgahnya diagnosa gitu. Iya, iya. Gini Dok, kita kan sebagai remaja ini kan suka bingung gitu tentang seks sekunder. Sebenarnya seks sekunder itu apa sih Dok? Ya, ini pertanyaan yang bagus ini ya. Tepuk tangan dulu lah untuk Joni ya. Jadi kita ingin diskusi pagi hari ini tentang seks sekunder ya. Kalau Joni ini kan laki-laki ya. Kalau Anda sudah muncul seks sekundernya belum nih? Sudah nih Dok, kayaknya jakunya udah ada nih Dok. Sudah ada jakunya, jakunnya sudah ada. Iya. Kemudian kumisnya juga sudah, udah tebel, cuman karena mau tampil tadi malam dipotong semuanya. Ya. Nah ini pertanyaan Joni bagus karena apa itu tanda seks sekunder? Jadi tanda seks sekunder itu kalau laki-laki dia akan memproduksi hormon kelaki-lakiannya, ya salah satunya hormon androgen. Dari hormon itulah yang membuat akhirnya ada tanda-tanda muncul. Di antaranya suaranya biasanya Joni ya. Suaranya tambah besar gitu ya. Kalau orang Jawa bilang apa Joni? Istilahnya di Jogja apa istilahnya? Apa ya Dok? Kalau suaranya bertambah besar itu istilahnya orang Jogja itu suaranya apa namanya? Ngagor-agori. Ngagor ya. Ya itu bahasa kita ngagor-ngagori itu. Jadi karena jakunnya muncul suaranya besar, ini karena laki-laki memproduksi hormon kelaki-lakian. Nah, kemudian membuat suara tambah besar, jakunnya keluar, kumisnya ada, bulu-bulu yang muncul juga ada. Bulu kumis makin ke bawah makin ada namanya sendiri-sendiri ya. Itu termasuk bulu-bulu yang sebagai tanda seks sekunder gitu. Nah, ini laki-laki. Kalau perempuan tanda seks sekundernya karena perempuan menghasilkan hormon estrogen, kemudian akhirnya buah dadanya menjadi lebih besar. Ya, jadi akhirnya muncul payudara membesar, itu tanda seks sekunder. Juga tetap muncul bulu. Hanya kalau perempuan tidak bulu kumisnya tidak ya, tapi bulu ketiak akan muncul juga, itu juga menjadi bagian dari seks sekunder. Kira-kira gitu Joni. Ya. Oh, oke Dok. Kalau berarti kalau kita kan dari perempuan dan laki-laki tadi ada seks sekundernya nih Dok. Ya. Kalau ini Dok, membesar dan kecilnya alat kelamin itu dipengaruhi oleh apa nih Dok? Oh ya, ini termasuk contoh nih pertanyaan agak porno sedikit ya. Jadi kalau mohon maaf ini ya, kalau laki-laki misal begitu, itu kan punya organ istilahnya dalam dunia medis itu organ genitalia eksternal atau organ seks luar, ya, organ seks luar. Nah, organ seks luar itu ini alat kelamin laki-laki harus kalau dia sudah dewasa, sudah pubertas,
ada tanda seks sekunder, maka mestinya membesar gitu, John. Ya, jadi mestinya membesar. Jadi membesarnya dipengaruhi karena munculnya hormon dalam tubuh tadi, sehingga akhirnya organ seks laki-laki juga membesar. Kalau hormonnya tidak muncul, organnya juga tidak membesar gitu. Tetapi kalau misalkan Mas Joni ini maksudnya membesar itu, misalkan organnya terangsang misalnya gitu. Kalau itu ya bukan karena hormon ya, tapi karena rangsangan visual. Ya kalau normalnya laki-laki yang normal dia pasti tertarik kepada perempuan. Ya ini yang normal. Jadi kalau nanti ada remaja laki-laki kok tidak tertarik sama perempuan ya malah curiga itu. Kalau Joni sudah tertarik belum dengan perempuan? Sudah dong. Oh iya. Cuman masalahnya perempuannya ada yang tertarik atau tidak. Nah itu masalahnya nih Dok. Nih Dok, kan lagi rame nih Dok di sosial media, apalagi nama saya itu Joni Dok. Nah, saya tuh sering diplesetin di sosial media nih Dok. Joni kamu besar apa kecil nih gitu. Nah, itu tuh bikin saya nama-nama Joni nih teman-teman yang namanya Joni pasti agak-agak gimana gitu, risih kali ya. Kadang kalau ada yang bahas Joni kamu kecil nih, langsung saya komen tuh, halo Dek gitu. Nah, ini karena ternyata apa ya? Penamaan alat vital, alat kelamin laki-laki dan perempuan itu macam-macam nih Dok. Nah itu penting nggak sih kalau kita mengenalkan nama alat kelamin itu sejak dini gitu ke anak-anak gitu Dok? Ya ini harus pandai-pandai ya Joni ya. Jadi misalkan nih ya, kalau misal anak-anak SD kelas 1 ya, anak laki-laki, kita akan kenalkan nih organ laki-laki untuk anak laki-laki. Lebih baik anak-anak SD yang laki-laki itu kita kumpulkan sesama laki-laki, gurunya juga laki-laki, kemudian kita pakai bahasa-bahasa yang tidak terlalu vulgar. Contohnya kalau misalkan kita itu ada tes-tes ya. Tes-tes itu kalau anak-anak SD kan kita lebih enak bahasanya pakai apa? Ayo burungnya dicek ada telurnya tidak gitu kan. Nah coba ayo kita cek telurnya ada enggak gitu lah. Nanti kalau telurnya ada 2 berarti itu sehat itu. Tapi kalau telurnya cuma 1 berarti tidak sehat karena laki-laki harus ada burungnya dan harus ada telurnya. Ya, jadi kalau menurut saya perlu dikenalkan sejak dini, tapi bahasanya ya jangan vulgar-vulgar lah. Saya kira dia ditangkap sudah ya. Gitu Joni. Ya. Siap Dok. Berarti kalau burungnya terbang nanti gimana? Kalau burungnya terbang tapi telurnya nggak ada ya itu burungnya Joni. Dok, jadi ini Dok, ada keresahan di sosial media itu Dok, terkait dengan ada beberapa kasus, seorang wanita dia menikahi wanita, itu ada beritanya, nanti mungkin teman-teman bisa cari. Itu karena mungkin dia tidak bisa mengenali ciri-ciri khas sekunder yang dimiliki calon pasangannya itu Dok. Lalu seberapa penting sih Dok kita bisa mengenali seks sekunder ini gitu? Ya jadi ini bagus ya, ini pertanyaan bagus dari Joni ya. Jadi memang ada orang tuh yang tertarik sekali dengan sesama jenis. Ya, ada misal saya perempuan, kemudian saya tertarik sekali dengan perempuan itu. Setelah dicek itu organ perempuan yang tertarik dengan perempuan itu ternyata semua perempuan organnya. Ya punya payudara, ya punya rahim, punya indung telur, ya punya telur, ya bertelur itu, pokoknya berfungsi gitu ya semua. Tapi dia tertarik dengan perempuan itu. Nah ini yang disebut dengan transseksual. Ya. Jadi ada transseksual itu female male, jadi dia sebetulnya perempuan tapi kemudian seolah-olah dia laki-laki. Ya. Sampai sekarang memang kita belum bisa menemukan zat apa sih yang membuat dia itu menjadi tertarik sama perempuan. Tapi kalau tadi Joni sampaikan bahwa gimana sih cara mengenali mungkin seks sekunder itu. Nah sebetulnya seks sekunder kan gampang sekali toh. Jadi bagaimana tanda-tanda perempuan ini muncul seks sekundernya. Ya tadi saya sudah katakan, payudaranya muncul, membesar. Kemudian kalau perempuan tuh pinggulnya itu istilahnya ginekoid itu. Jadi kalau perempuan tuh mesti pinggulnya itu ya perempuan lah. Dari jauh aja udah, wah itu pasti pinggul perempuan gitu kan. Kalau perempuan kok pinggulnya kayak Joni itu, waduh ini agak mengkhawatirkan itu. Atau laki-laki Joni pinggulnya perempuan itu, waduh ini genit banget gitu ya. Jadi ini sebagai tanda seks sekunder. Tapi kalau perempuan tuh baru usia SD, belum menstruasi,
itu kan dia sering slim, langsing gitu ya, tidak lemak, tidak berlemak, tidak ginekoid ya, tidak kewani-wanitaan lah, kira-kira begitu Joni ya. Lalu kalau tidak muncul nih dok, kalau tidak muncul tanda-tandanya seperti itu, misalnya nih saya nggak muncul jakunnya gitu, itu gimana nih dok? Nah ini pertanyaan yang bagus juga ya. Jadi bagaimana kalau seperti laki-laki tapi nggak ada jakunnya, kemudian juga mungkin suaranya juga tidak berubah menjadi besar gitu ya. Kan laki-laki harus begitu. Nah ini memang harus dicek ya, apakah betul-betul laki-laki atau tidak. Gitu. Jadi cek betul misalnya kromosomnya. Kalau cek periksa kromosom dia laki-laki atau perempuan itu bisa dibuktikan. Ya, harus dicek ke dokter harus ya. Berarti harus ada diagnosanya ya dok ya? Betul. Kamu pinter juga ya jadi. Ternyata dia ngerti maksudnya diagnosa itu apa. Lalu nih dok, kalau tadi kan kita kalau tidak muncul nih, nah kalau tidak sempurna dok dalam seks sekundernya ini tidak sempurna, misalnya telat menstruasi atau dia lebih dulu gitu. Ya ini juga satu kelainan ya. Contoh begini, jadi ada perempuan yang ini anak-anak genre sering tahu loh. Kalau perempuan rata-rata menstruasi umur berapa? SMP. Oh betul, SMP. Kalau karena SMP itu biasanya masuk SMP itu biasanya umur 12 tahun toh. Jadi kan perempuan itu menstruasi rata-rata masuk SMP itu udah betul. Kira-kira umur berapa berarti? Antara berapa? Sampai 15 tahun. Ya, sudah betul itu John. Jadi mestinya menstruasinya ya antara 12 sampai paling telat 16 tahun lah ya. Tapi rata-rata perempuan menstruasi itu umur 12,5 tahun. Ya John, ya. Kalau perempuan itu umur 12,5 tahun belum menstruasi, itu bukan berarti langsung dia tidak normal, tidak. Tetapi perempuan ini kemungkinan ada telat saja. Nah kemudian dicek seks sekundernya muncul enggak. Oh ternyata belum menstruasi tapi payudaranya udah besar. Ternyata belum menstruasi tapi bulu ketiaknya sudah muncul. Berarti ini adalah perempuan sehat, John. Yang ngecek dokter perempuan, jangan Joni ya. Joni tanya terus ketemu temannya terus mau dicek kan repot. Jadi yang ngecek ya ibunya, sesama perempuan itu kan bagus gitu. Gitu John. Ya, jadi, ya. Itu bagus banget sih dok. Ini juga sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media nih dok. Terkait ini dok, dia itu melakukan seks atau hubungan sebelum menikah itu untuk mencoba apakah sudah matang atau belum. Nah itu gimana nih dok? itu apakah perlu dicoba untuk menunjukkan bahwa dia laki gitu karena sudah bisa mengambil atau gimana nih dok? Ini pertanyaannya bagus dan realitanya sering begitu. Iya, tapi realitanya memang seperti ini itu konyol dok. Ya. Jadi seks sudah matang belum kok dicoba. Jadi, artinya anak muda sekarang ini kan bahasanya lucu-lucu tapi itu realita. Jadi fakta realita. Makanya penting yang lebih dewasa, ini adik-adik genre itu lebih dewasa harus meluruskan. Jangan dicoba-coba. Karena salam genre itu gini, salam genre. Salam. Nah, ini artinya 30 ya. Artinya pertama apa, John? Tidak melakukan seks sebelum menikah. Wah, keren. Tidak hubungan seks di luar nikah. Tepuk tangan. Dua apa? Ayo masyarakat penonton. Tidak menikah dini. Keren. Tepuk tangan untuk penonton ya. Tidak menikah dini. Ya, dan yang ketiga tidak apa? Nafsa. Tidak nafsa, tidak narkotika. Jadi John, memang genre ini bagus, sudah jangan mencoba-coba lah. Jangan mencoba-coba. Jadi kalau ini saya tuh laki-laki sejati bukan untuk dicoba ya nggak usah lah itu. Kan sudah ciri-cirinya udah muncul. Perempuan juga kalau sudah menstruasi berarti udah bagus. Kalau fungsinya sebulan sekali menstruasi udah bagus. Yang nggak bagus ini perlu disimak ya. Kalau usia 16 tahun belum menstruasi dan kemudian juga biasanya tidak diikuti dengan membesarnya buah dada, tidak diikuti dengan munculnya bulu-bulu yang ada, baik bulu ketiak maupun bulu-bulu yang lain, berarti itu berbahaya. Jadi kemungkinan dia jangan-jangan bukan perempuan. Gitu ya. Tapi saya ulangi, kalau umur 12,5 tahun, 13 tahun, 14 tahun
belum menstruasi, tetapi bulu ketiaknya sudah muncul, payudaranya sudah besar, maka berarti itu tidak apa-apa. Ya, itu berarti kita anggap sebagai hal yang normal saja. Jadi saya kira ini menjadi catatan penting, John, ya, untuk perempuan. Nah, yang terakhir, catatan terakhir untuk perempuan soal menstruasi, kalau dia umurnya belum di atas 8 tahun sudah menstruasi, itu namanya terlalu cepat, ya, namanya prekok. Ini juga tidak normal. Harus dibawa ke dokter karena harus ada obat yang diberikan. Ya, gitu John. Ya, Oke. ya. Berarti teman-teman nggak boleh coba-coba nih ya. Jangan Ya, coba-coba, ya, jangan Bu. test drive dulu ya. Dok. Ya, iya, ya. Bukan hanya teman-teman, kamu juga dong. Ya. Siap. Siap dok, siap dok. Dok, di sosial media ini kan kita sering nemu-nemu hal-hal yang seperti ini ya dok ya. Ada kelainan atau kasus-kasus yang mungkin seperti kasus tentang kelainan hipospadia. Hipospadia. Nah itu tuh gimana nih dok? Maaf, bukan dokter jadi. Iya, saya susah nih. Susah nih, ilat-ilat Jogja ini gimana nih dok ya? Lidah-lidah Jogja nih dok. Jadi, karena bukan dokter ngomong bahasa medis itu ya, hipospadia. Jadi hipo itu artinya rendah, di bawah. Ya, jadi ada orang yang punya organ kelamin laki-laki, harusnya kalau organ kelamin laki-laki itu lubang untuk kencingnya di depan, ya. Tetapi ternyata di dalam proses pembentukan organ kelamin laki-laki yang namanya penis itu ternyata salah dalam pembentukannya, lubangnya tidak di depan, tapi lubangnya di bawah di sini. Sehingga akhirnya kalau kencing tidak mantur ke depan gitu. Jadi disangkanya perempuan. Karena apa? Loh, ini anak saya katanya laki-laki, tapi kok kencingnya nggak pernah mantur. Tapi kencingnya ke bawah. Ya, mantur itu enggak ada bahasa Indonesia itu aja. Mantur itu apa ya? Mengalir apa ya? Mantur. Mengalir ke depan dengan Mengalir cepat. Ke depan dengan cepat. Namanya mantur. Jadi ini penting diperhatikan karena pernah ada kasus di mana seorang ibu punya anaknya itu hipospadia, seperti yang dikatakan Mas John ini. Jadi gara-gara hipospadia diperlakukan sebagai anak perempuan. Sampai besar dia dianggap perempuan, sampai jadi tentara, dia tentara perempuan. Kemudian akhirnya dia main voli, main ini menang terus gitu. Karena sebetulnya sejatinya laki-laki tapi ikut kelompok perempuan. Setelah dicek baru ketahuan, ternyata kromosomnya laki-laki. Ini penting sekali. Solusinya ya, kalau hipospadia itu bisa dioperasi. Sehingga saluran kencingnya dipindah ke depan. Sehingga akhirnya menjadi pulih seperti normal kembali. Ya, gitu John. Ya. Oke. Lalu ini dok, ini juga titipannya dari teman-teman yang ada di sini nih. Tadi ada yang nanya nih dok, kalau dia itu lupa, dia tuh pernah mimpi basah karena apa gitu tuh lupa. Apakah mimpi basah itu bisa terjadi karena dia mimpi berhubungan seks atau dia itu kecapean terus dia mimpi basah gitu? Ya, ya kalau mimpi basah lupa sih nggak ada masalah ya John. Ya, artinya kan, artinya mimpi basah nggak perlu diingat-ingat lah intinya gitu. Lupa juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi maksud saya gini, kalau ini kan pertanyaannya Mas John kan maksudnya kan gini. Maksudnya kalau misalkan dia itu mimpi basah atau tidak mimpi basah, misalnya begitu itu sebetulnya seperti apa sih? Sebetulnya kan laki-laki itu kan kalau sudah produksi organnya sudah memproduksi bibit laki-laki yang namanya sperma, maka otomatis kan kemudian tertampung, ada produksi lah. Produksi bibit laki-laki inilah kemudian yang memacu ketika dia keluar yang namanya ejakulasi. Kalau tidur terus memacu mimpi, ya kemudian mimpinya indah-indah gitu ya. Kemudian akhirnya dia mengalami yang namanya ejakulasi, ya artinya keluarnya bibit laki-laki yang namanya sperma itu disebut dengan melalui proses yang namanya ejakulasi. Nah pada saat itulah kemudian yang dikatakan orang awam mengatakan mimpi basah. Begitu. Jadi ceritanya begitu. Kalau misalkan tidak mimpi basah ya nggak apa-apa juga kan belum tentu ya kalau wah saya tidak mimpi basah berarti saya itu tidak subur itu belum tentu. Belum tentu. Iya, jadi, berarti hal normal ya dok ya kalau mimpi basah. Ya normal dan memang itu sebagai salah satu tanda bahwa fungsi reproduksinya sudah jalan. Ya. Mungkin ini dok ada motivasi atau saran nih untuk teman-teman yang ada di luar sana, terutama netizen-netizen remaja nih yang masih kepo terkait dengan seks sekunder gitu dok. Iya. Mungkin ada saran untuk ya, mereka. Jadi
saran saya begini ya, tadi kan saya udah bilang, jangan sampai kita itu ternyata ada kelainan tapi tidak dikenali sejak dini. Itu saran saya begitu, John. Jadi misalkan tadi udah bilang, perempuan harus muncul loh payudaranya, harus muncul bulu ketiaknya, harus muncul menstruasinya. Ya, apabila itu tidak muncul dalam batas waktu-waktu yang sudah saya sampaikan tadi, harus waspada, harus segera konsultasi ke dokter, kan gitu ya. Laki-laki juga begitu, ayo laki-laki kan mestinya organnya juga sempurna. Ya, kalau tadi Joni sudah bilang, wah ini bisa membesar, bisa mengeras ya, nah, bisa erection ya. Jadi ini kan normal berarti kan. Tapi hati-hati kalau seandainya tadi fungsinya tidak bagus, kencingnya pun tidak sempurna, misal begitu ya. Kemudian mungkin jakunnya tidak muncul, ya. Kalau laki-laki itu kan cenderung berotot gitu ya. Berotot. Waduh, saya nggak berotot nih, Dok. Kamu tuh laki-laki kurang gizi. Model stunting, Dok, cocok nggak, Dok? Jadi dadanya bidang gitu kan gitu. Kalau perempuan pinggulnya. Nah ini tadi saya sudah sampaikan pesan-pesan yang penting untuk mengenali seks sekunder ya. Dan itu harus waktu-waktunya harus dikenali juga. Kapan dianggap terlambat, kapan harus waspada, kapan harus ke dokter. Jadi saya kira ini penting untuk adik-adik, remaja-remaja yang punya gejala-gejala yang barangkali perlu dikenali sejak dini. Ya, itu John, kira-kira John, pesan-pesan saya terkait dengan kewaspadaan dini terhadap seks sekunder. Ya. Wah, terima kasih nih, Dok. Kita jadi lebih paham nih tentang apa itu seks sekunder gitu. Terima kasih juga sudah mampir di Jogja, Dok. Wow, sampai ketemu istimewa, lagi nanti di Jogja lagi ya, Dok ya. Saya betul-betul kagum dengan Joni, warga Jogja, anak muda Jogja. Kamu dari Jawa aja kelihatan sopan sekali. Jadi saya terima kasih John, ini diagnosa bisa keliling, mampir ke Jogja, dan mudah-mudahan nanti kita bisa diagnosa, bisa keliling ke tempat-tempat yang lain dengan remaja, dengan generasi muda. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Wow, tepuk tangan dulu. Ya, sahabat muda, keluarga muda, dan remaja genre. Sampai di sini diagnosa pada kali ini, kita jalan-jalan di Jogja, dan jangan lupa kalau ada pertanyaan, ada harapan, masukan, bisa memasukkan pertanyaan di chat di bawah ini ya. Silahkan ya. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Don. Ya, terima kasih. Terima kasih, Dok. Ya, sukses.